Halo Tribuners, dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Sandi Yuanita. Bincang bareng kali ini Tribuners, nanti kita akan mengusung tema yakni terkait pengaturan diet bagi penderita diabetes saat menjalankan puasa. Seperti itu ya Tribuners, dan sudah hadir dan bergabung bersama kami Dr. Eva Nia Muzi Silawati, SPD, KMD, MKes Finasim ya dok. Halo dokter Eva. Ya halo Mbak, gimana kabarnya nih sore-sore hujan ini ya? Iya ya dok ya. Ya tapi tetap di bulan puasa seperti ini kita pastinya harus tetap menjaga stamina ya dok Oh ya. ya betul nih. Pastinya. Nah Harus apalagi betul-betul fit dan sehat. betul sekali dokter Eva. Nah aku tuh kalau lihat dokter gitu ya dok ya, sosok seorang dokter gitu juga bawaannya tuh pokoknya safety banget gitu loh. Gitu ya. Kayak sudah merasa aman duluan ya? Iya, sudah merasa aman duluan, bawaannya adem terus gitu ya gitu dok ya. Iya. Okay. Oke, jadi mungkin untuk Tribuners kalau mau berkunjung juga bisa ya dok ya. Biasanya tapi kalau dokter itu sibuk banget ya dok ya. Oh enggak, menyibukkan diri. Oh menyibukkan diri. Menyibukkan diri. Iya, karena banyak pasien yang pastinya harus di ini ya dok ya, diberikan pengobatan yang semestinya. Apalagi kalau ini dok di bulan puasa seperti ini, mungkin bagi diabetes sih ya dok ya. Ini seperti itu kan kadang banyak pikiran overthinking nih dok ya. Sudah mungkin, takut duluan sebelum perang ya. Sudah takut duluan gitu. Nah sebenarnya untuk edisi kali ini dok, ini boleh nggak sih dok bagi diabetes itu untuk berpuasa seperti itu ya dok ya, karena kan kebanyakan mungkin beberapa minoritas mungkin ada yang belum tahu ya dok secara spesifik mungkin. Nah kira-kira seperti apa, silahkan dokter Eva. Ya oke, sebelumnya saya kayaknya sapa dulu ya. Iya boleh, silahkan dok. Tak kenal maka tak sayang. Iya nanti kalau udah kenalan berarti boleh sayang ya dok. Boleh. Ya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semangat pagi ya. Kita semuanya pagi siang sore harus bilang semangat pagi ini ya. Untuk Tribuners dan juga sahabat JIH yang mungkin ikut gabung di ngobrol-ngobrol kita ini ya Mbak ya. Betul, jadi kita ceritanya ngobrol nih. Jadi makanya kalau ngobrol tuh asik banget. Harusnya di depan ada kopi, teh atau apa gitu ya Mbak ya. Tapi berhubung momennya itu puasa sehingga kita nggak boleh mamerin makanan maupun minuman ya. Nanti takutnya banyak yang tergoda. Nah itu sekali. Nanti kalau tergoda gawat deh, kita ngurangi pahalanya ya. Betul. Ya jadi ini topik yang sangat menarik dan mestinya sahabat JIH maupun Tribuners ini harus tahu betul. Karena katanya tadi tak kenal maka tak sayang, termasuk ilmunya kita tidak tahu, berpotensi nanti salah dalam memutuskannya. Karena puasa ini adalah satu hal yang momental banget ya Mbak. Karena setahun sekali, terutama untuk seorang muslim yang mestinya hampir semua mayoritas muslim pingin melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang hanya ada pada 1 tahun sekali. Nah, begitu juga pada pasien diabetes yang mestinya kalau dia muslim kepingin banget. Jadi ada data yang itu terutama untuk prevalensi pasien diabetes yang muslim, terutama negara-negara yang mayoritas muslim, Mbak. Jadi ternyata dari prosentase global seorang diabetesi atau seorang pasien dengan diabetes mellitus itu hampir sekitar ada 14,8% itu adalah seorang yang muslim. Termasuk populasi Indonesia yang tinggi dengan diabetes dan juga mayoritas besar seorang muslim, sehingga hal ini pun perlu diketahui. Dan edukasi ini penting sekali, makanya ini Tribun luar biasa memberikan satu sarana untuk kita sharing dan juga ngobrol tentang ini. Jadi sebenarnya diabetes itu bukan menghalangi seseorang untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ada yang harus dilakukan oleh kami, dokter, untuk melakukan screening namanya. Screening ini kami lakukan pada 1 atau 2 bulan sebelum melaksanakan ibadah Ramadan. Jadi istilahnya pre-assessment Mbak. Jadi ada pre-assessment, kemudian post-assessment. Jadi sebelum melaksanakan ibadah puasa ini kami harus betul-betul menilai betul pasien diabetes ini apakah memang betul-betul kondisinya dalam kondisi yang optimal. Punya risiko tinggi yang rendah untuk terjadinya satu komplikasi pada saat puasa, atau risikonya itu sedang ataukah justru risikonya tinggi. Jadi kami akan melakukan screening dengan berbagai item. Salah satunya yang kami nanti tanyakan adalah gimana sih sebenarnya pengalaman pada tahun yang lalu. Betul. Tahun yang lalu itu sebenarnya bisa puasa atau enggak. Kemudian
terjadi nggak itu yang namanya gulanya drop? Atau justru malah pasiennya itu masuk rumah sakit karena problem tertentu. Sehingga ini menjadi satu assessment tadi, pengkajian apakah pasien ini termasuk kategori risiko ringan, sedang ataukah berat. Dan bukan berarti setelah di screening itu pasien itu terus tidak diperbolehkan puasa. Jadi bukan alasan ya dok ya? Iya, artinya kami akan membantu justru. Dari screening itu kami dokter akan membantu memberikan rekomendasi. Rekomendasi tips apa yang harus dilakukan oleh diabetes ini agar puasa bisa dikerjakan dengan baik, dengan tuntas 29 sampai 30 hari, dengan tentunya mengantisipasi dan tahu bahwa apa sih sebenarnya tanda-tanda yang mestinya membatalkan puasa. Jadi artinya kan sebenarnya kalau secara kita sebagai seorang muslim itu sebenarnya puasa pada kondisi, apalagi kondisi sakit itu sebenarnya hukumnya kan bisa dengan membayar fidyah. Artinya pada kondisi sakit boleh nggak puasa tetapi membayar fidyah gantinya. Sehingga kalau tetap mau puasa boleh, tetapi kalaupun nanti ternyata itu ada satu kondisi yang berbahaya, memang sebaiknya membatalkan puasanya. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja, tapi ada ilmunya. Nanti yang kita obrolin ini. Iya, nanti kita kupas tuntas pastinya ya, Tribuners dan sahabat JIH. Nah, berarti ada langkah sebelumnya dulu ya dok ya. Jadi harus kontrol dulu, harus kontrol dulu dan bicara, dok saya muslim, saya pengen puasa dok, bulan depan ini Ramadan, boleh nggak dok saya puasa? Kemudian dokter mesti akan menilai, oh ya coba nih tahun kemarin gimana, terus kemudian profil gulanya bagaimana, kemudian sudah ada komplikasi atau belum. Jadi ada banyak item memang yang akan kami screening untuk terkait puasa Ramadan ini. Dan itu sudah menjadi konsensus internasional. Jadi ada International Diabetes Foundation yang khusus Ramadan itu sudah ada Mbak. Karena itu merupakan satu panduan yang membuat kami dokter pun punya pemahaman yang sama seluruh global itu bahwa oh ini loh persiapan yang harus dilakukan untuk pasien diabetes yang akan puasa Ramadan. Baik, berarti kan dari langkah screening itu tadi, kemudian nantinya dok, jikalau nih ya, berarti pasien tadi itu maksudnya diperbolehkan nih untuk menjalankan puasa. Sebenarnya untuk diabetes sendiri ini ada nggak sih dong manfaatnya sendiri saat menjalankan puasa itu manfaatnya sebenarnya ada nggak di balik itu semua? Manfaatnya tentunya kita bicara berdasarkan riset ya. Karena kami dokter mestinya harus berdasarkan riset, sehingga penelitiannya sudah cukup banyak. Manfaat puasa Ramadan. Jadi model puasa itu macam-macam Mbak. Ada puasa model intermittent fasting, ada model-model nanti artis itu ya, yang Deddy Corbuzier diet dan sebagainya itu. Yang ini sangat khusus banget untuk puasa Ramadan. Jadi puasa model seorang muslim. Yang itu jelas bahwa puasanya itu pada saat waktu sahur sampai pada saat buka puasa. Artinya ada waktu tertentu yang kurang lebih sekitar, kalau di Indonesia itu kan kurang lebih sama ya 12 jam ya, 11 sampai 12 jam. Yang ini ternyata sudah diteliti banyak riset yang ternyata manfaatnya sangat luar biasa dari orang sehat sendiri maupun diabetes. Jadi karena ini merupakan satu puasa yang sifatnya ada faktor religionnya, karena satu kewajiban secara seorang muslim dengan berbagai aspek religinya itu sangat luar biasa, yang itu dirasakan bahwa seorang muslim menjadi lebih tenang, lebih semangat pada fase ini, sehingga itu secara psikologis juga akan sangat mempengaruhi terkait hormon stresnya otomatis akan turun. Kemudian dengan hormon stres ini akan turun dan lebih stabil secara psikologis, ya lebih tenang, karena kan banyak ya ibadah yang dianjurkan buat seseorang menjadi lebih tenang dengan mengaji, kemudian sunnah, sholat maupun fardu dan sebagainya, membuat seseorang jadi lebih psikologisnya Ramadan ini lebih stabil. Sehingga ini akan betul-betul membantu tuh namanya kontrol gula darah maupun parameter metabolik pada diabetes ini akan sangat-sangat baik. Jadi kalau nggak dilakukan cuma dengan benar. Gula aja tapi juga bisa mengontrol stres ya dok ya. Karena emosionalnya jadi terjaga. Mau marah mikir-mikir, waduh ini gua puasa nih. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan puasa ini, istilah detoksifikasi itu betul banget. Jadi pada saat kita nggak makan, kemudian nggak minum, ini ibaratnya banyak sistem tubuh kita itu yang istirahat. Ibaratnya mulai memperbaiki sel-sel yang rusak dengan diganti dengan sel-sel yang baru. Semua sistem, kecuali jantung nggak berhenti Mbak.
Pembuluh darah nggak berhenti, kalau berhenti waduh, gawat ya dok iya, ya termasuk pastinya. paru-paru kita ini masih jalan, kontraksi sistem pencernaan juga masih. Tapi artinya ini membuat beban semua sistem di dalam tubuh ini menjadi lebih ringan. Contohnya kita nggak makan, nggak minum, lambung seneng banget nih. Biasanya gua diisi makanan nasi 1 ceding, makanan macam-macam. Ini sekarang wah luar biasa nih. Bisa istirahat dulu ya dok ya. Istirahat nggak dikasih makanan sehingga dia akan memperbaiki sistemnya dan sebagainya, termasuk toksik yang ada di dalam tubuh kita yang biasanya didapat dari makanan ini bisa otomatis akan sangat menurun sehingga sangat betul-betul bermanfaat untuk tubuh kita. Kemudian yang berikutnya adalah dengan puasa ini yang juga sangat membuat happy pasien diabetes adalah dosis obat dan juga atau insulinnya yang disuntik itu menjadi turun dosisnya Mbak. Karena memang akan diturunkan karena berhubungan tadi 12 jam itu puasa. Sehingga dosis maupun obat-obatannya biasanya berbeda yang nanti kita jelasin. Sehingga ini membuat pasien secara psikologis, waduh enak nih gua. Biasanya gula darah saya tinggi banget, dosis nyuntiknya tinggi banget, ini pas puasa, enak banget nih dokter kasih dosis kecil, tapi gula darahnya stabil. Jadi ringan ya dok ya? Jadi ringan, sehingga tadi masalah psikologis jadi lebih stabil, sehingga parameter gula dan metabolik parameternya baik, kemudian detoksifikasi dan juga tadi dosisnya menjadi lebih kecil, tapi sudah bisa mencapai target, yang ini juga punya efek psikologis yang cukup baik kepada pasien diabetes yang puasa. Kemudian perbaikan sistem yang secara sistemik atau seluruh tubuh ini tentunya akan juga membantu memperbaiki pada seseorang diabetes yang sudah terjadi komplikasi. Asalkan komplikasi kroniknya itu belum sampai end stage ya, belum sampai sudah stadium yang lanjut. Sehingga ini juga bisa menjadi sarana nih untuk memperbaiki juga. Asalkan tadi ilmunya harus tepat. Jangan sampai pakai ilmunya Mbah Dukun, karena ini beda. Asal-asalan ya dok ya. Asal-asalan tadi. Jadi harus betul-betul yang benar yang dan nanti kita akan bahas. Dan melewati tahap-tahap pastinya ya, yang paling penting juga perlu digarisbawahi Tribuners, lebih baiknya kalau nggak tahu itu lebih baik konsul langsung ya dok ya, seperti itu. Nanyanya juga harus yang benar ya Mbak, jangan nanya sama tukang parkir. Harus nanya Pak, sama saya konsumsi apa nih lah, tukang parkirnya aja bingung nanti mau buka puasa apa. Iya makanya. Oke, seperti itu. Nah kalau ngomongin soal konsumsi makanan dok, nah untuk mengkonsumsi makanannya sendiri, untuk diabetes itu atau pasien diabetes itu untuk ada nggak sih dok yang harus dibatasin gitu? Maksudnya pastinya ada, tapi cuma yang lebih spesifik itu seperti apa dok? Misalnya kan kadang tuh ya kita kan suka makanan yang manis-manis dok, seperti karena mikirnya kan, oh kan 12 jam nggak makan ya dok, berarti balas dendam lah tuh dok ya. Balas dendam ya gitu ya. Iya, terus seperti kurma gitu-gitu. Kalau minuman ya jus, kolak gitu ya. Yang paling ditunggu itu kan kolak pisang sama gitu ya. es buah dok, es buah gitu. Ya, dan berbagai macam es-es yang lain ya. Seperti itu bagaimana dok? Ya oke, jadi begini, makanya tadi memang ada ilmunya, karena memang pilar 4 ini pada diabetes ini harus betul-betul every time dan every moment itu harus betul-betul dijaga, termasuk Ramadan ini. Jadi pilar pertama itu kan kontrol stres ini harus baik, seperti saya sampaikan tadi. Puasa ini insya Allah menjadi media yang luar biasa untuk membuat manajemen stres atau kontrol stresor kita menjadi lebih baik tentunya. Kemudian yang kedua pilar pola makan, yang ketiga pilar olahraga, yang keempat adalah pilar untuk pengelolaan obat-obatan yang dari dokter rekomendasinya mestinya. Nah terkait makanan, jadi saya sering ngajarin pasien-pasien saya ini yang mau puasa sudah mulai nih kita beri informasi, ada istilah kalau tinju itu kan jangan langsung membabat habis pada satu ronde ya. Seperti Mike Tyson itu dia selalu menang tapi nggak satu ronde doang. Step by step perlahan. Perlu strategi juga dia ya. Menjatuhkan lawannya pada ronde ketiga, 4 atau apa, tidak dihabiskan pada satu waktu, sehingga untuk pengaturan pola makan pada Ramadan ini pun juga sama. Jangan karena puasa nih ngerem 12 jam habis itu membabi buta dengan tadi langsung dihabiskan pada ronde pertama. Biasanya ambruk alias tepar itu nanti. Jadi udah kekenyangan nggak bisa ngapa-ngapain malahan. Betul ya. Mau rukuk sholat tarawih susah dok ya. Iya, bukan hanya itu Mbak, mau bangun aja nggak bisa. Terus nanti alasannya pusing dan sebagainya karena kekenyangan, pembuluh darahnya banyak lari ke perut karena kekenyangan tadi. Jadi rondenya kalau buka puasa itu ada 3 ronde, sedangkan sahur itu ada 2 ronde.
Nah ini istilah ini penting. Kenapa dok kok ada 3 dan 2 ronde ini penting? Karena tadi jangan bobot habis pada satu waktu ya. Pada buka puasa itu 3 ronde itu adalah yang pertama saat azan maghrib Mbak. Jadi kalau sudah azan maghrib yang ditunggu-tunggu ini ya, gitu jangan langsung nanti makannya nasi padang. Gorengan 5 tuh dok 10 ya. kalau perlu. Jadi harus ditahan dulu, ronde pertama ini yang ringan-ringan dulu. Jadi yang harus dibayar pertama adalah cairan dulu. Air putih nih terutama nih jangan sampai lupa. Karena kalau langsung yang disantap adalah yang manis, mesti minum putihnya relatif akan lebih minimalis atau sedikit. Padahal ini cairan ini bayar utangnya lumayan banyak nih karena 2 liter per hari nih kebutuhannya. Sehingga yang pertama adalah air putih ini harus dengan jumlah yang cukup. Mau minum manis boleh tetapi harus pakai gula yang dengan kalori rendah. Misalnya kan ada tuh banyak yang khusus untuk diabetes, gula-gula yang khusus untuk diabetes. Kemudian yang berikutnya untuk snacknya ini dok. Kan katanya tadi ronde pertama kecil. Nah bentuknya apa? Bisa kurma boleh, tetapi ya jangan 1 kilo Mbak dihabisin. Ya, itu jadi cukup stok sebulan ya dok. Cukuplah itu 1 atau 3 atau katanya sunahnya kan ganjil ya. 1, 3 atau 5 dan pilih jenisnya juga yang tidak terlalu manis. Jangan yang model yang basah yang betul-betul coklat tua itu kan manis dan memang enak sekali yummy banget. Ya mestinya kita yang bisa mawas diri lah itu kurma boleh tapi nggak boleh banyak. Nah kalau sudah kurma mestinya ya jangan terus minum manis atau kolak manis mestinya. Jadi mestinya harus asin boleh ditambah snack asin boleh nggak apa-apa. Artinya tadi harus yang porsi yang kecil dan jangan langsung dihabiskan pada ronde pertama. Kemudian sholat maghrib Mbak, habis itu kan kita habis sholat maghrib itu masuk ronde kedua. Ronde kedua ini justru waktu tepat untuk boleh mengkonsumsi makanan besar atau makan utama. Dan juga tempat di mana seseorang suntik insulin kalau dia mendapatkan terapi insulin dan juga obat-obatannya. Jadi karena ini makan besar berarti kalau yang pakai insulin suntik dulu, insulin sesuai rekomendasi dokter, kemudian dia makan dan setelah itu obat yang memang harus diminum pada waktu itu sesuai anjuran dokter. Makan besar Mbak. Makan besarnya mestinya 4 sehat ya. Ada karbo, protein, lemak, serat dan sebagainya. Artinya ada sayur, kemudian ada lauk yang cukup. Nah, karbonya ini Mbak, kalau ronde kedua jangan juga terlalu banyak karena kalau terlalu banyak potensi ngantuk, nggak bisa sholat isya dan tarawih. Jadi imamnya sudah ruku dia masih berdiri terus gitu ya, ketinggalan karena kekenyangan. Karbonya harus kecil. Jadi kalau nasi putih ya 5-6 sendok deh, jangan banyak-banyak tapi 5-6 sendok aja sayurnya ya, banyak, kemudian lauknya cukup karena kita punya ronde-ronde yang lain. Jadi itu 4 sehat dengan karbo kecil. Kemudian ronde ketiga adalah setelah sholat isya dan tarawih ya. Isya dan tarawih itu kalau bisa serat, buah atau mungkin sayur atau selat gitu ya. Sebelum kita tidur dan juga minum lagi gitu ya. Biar nggak beser gimana dok? Ya udah diatur aja mendekati tidur ya jangan banyak-banyak minumnya. Tapi antara adzan maghrib tadi sampai saat isya atau tarawih pastikan botol minum ada di depan kita atau di sajadah kita sehingga setiap saat kita bisa bayar hutang untuk cairannya tadi. Jadi terpenuhi ya dok ya? Betul sekali. Nah kemudian tidur kemudian persiapan sahur. Sahur 2 ronde. Ronde yang pertama bangun kita biasanya kan beberapa orang tahajud ya Mbak atau ibu-ibu mau nyiapin dulu. Nah itu pastikan bahwa air putih minum lagi, kemudian buah atau snack. Jadi ambil dulu, misalnya snacknya yang gampang udah disiapin dari maghrib itu pisang kepok rebus, kemudian roti gandum. Atau mungkin snack-snack lain yang jelas tidak terlalu manis gitu ya. Karena kalau terlalu manis potensi nanti nggak mau makan nasi atau sahurnya jadi nggak berkualitas ya. Nah terus kemudian setelah itu ronde keduanya sahur adalah 30 menit sebelum imsak Mbak. Jadi jangan jauh-jauh imsak sahurnya itu jam 2 pagi, ya jelas habis lah di tengah jalan nanti. Keburu udah lapar tuh jauh ini lagi. 12 udah pepar, sudah kelaparan itu ya. Jadi harus mepet nih. Makan besarnya sahur adalah 30 menit sebelum imsak. Dan di situ tempatnya suntik insulin dan juga obat-obatannya diminum. Karena ini kalau bisa harus pakai karbo. Karena setelah itu nggak makan dan nggak minum ya. Jadi pastikan 4 sehat itu juga harus terpenuhi pada saat sahur ini. Jadi jangan gaya, saya nggak biasa dok makan jam segitu. Ya emang nggak biasa, namanya puasa nggak setiap hari kan. Tapi membiasakan karena kita harus merubah dengan pola yang di sini kita pingin menang sampai 1 bulan penuh di Ramadan ini. Sehingga tadi harus betul-betul ada
triknya yang kita buat agar bisa betul-betul persiapan dan bekalnya itu cukup untuk puasa. Jadi bagi pasien diabetes juga maksudnya biar enjoy juga menjalaninya sesuai dengan porsinya tetap ya dok ya. Jus dan juga madu itu kalau madu itu manis banget ya. Jadi sebaiknya hati-hati aja deh karena potensi gulanya akan tinggi banget. Kemudian jus monggo silahkan pilih buah yang tidak terlalu manis ya. Kemudian kalau cola itu selalu menjadi yang dicari kan. Saya ngajarin pasien-pasien saya untuk cerdas semuanya. Jadi diabetes itu bukan berarti tidak boleh makan apa-apa dengan jenis yang mungkin harus yang nggak enak gitu, enggak. Karena sebenarnya semua makanan itu boleh. Tetapi untuk diabetes ini harus punya cara yang pintar untuk mengolah untuk gula darah tetap aman. Jadi kalau cola itu namanya cola kan gula Jawa ya Mbak. Gula Jawa ini kan manis banget jelas. Sehingga mestinya kalau untuk diabetes kolanya ini agak beda. Kolanya lebih putih. Jadi boleh pakai santan tapi gulanya pakai gula diabetes tadi, bukan gula Jawa, sehingga manisnya akan beda. Tapi kalau apa namanya daun apa Mbak pandannya itu banyak kan tetap harum, jahenya juga tetap ada, sehingga kayaknya rasanya juga tetap enak deh. Lidah kita aja sih yang mau, yang udah manja kadang ya dok ya, maunya yang manis-manis banget gitu ya. Karena tadi kalau terlalu manis inget loh ya, pasti biasanya pasiennya nggak mau minum cukup. Akhirnya khawatirnya pada diabetes yang puasa itu yang diantisipasi dehidrasi, kekurangan cairan, potensi membuat nambah resiko hiperglikemi yang berat atau gulanya jadi tinggi banget. Kemudian yang ketiga risiko terjadi hipoglikemi atau gulanya drop karena ada satu fase dia ngerasa nggak enak badannya sehingga nggak mau makan, ini hati-hati. Yang berikutnya adalah risiko terjadi apa namanya trombosis. Trombosis itu gangguan pada sistem pembuluh darah. Karena gula darah yang tinggi semakin membuat komplikasi pembuluh darahnya akan tersumbat karena terlalu pekat dan kental sehingga potensi kalau pas puasa ini nggak diperhatikan betul, potensi biasanya kakinya bengkak atau jadi yang ada luka, loh kok lukanya jadi nggak sembuh-sembuh malah jadi hitam dan sebagainya. Sehingga makanya butuh tadi. Kalau untuk faktor diet seperti yang saya sampaikan tadi. Seperti itu kurang lebih ya Tribuners. Jadi makan manis atau minum manis boleh saja, tapi tetap dalam porsinya ya dok pasti. Dan diganti dengan yang lebih rendah risikonya. Yang lebih rendah bisa pakai. Ya zaman sekarang udah dipermudah ya dok ya. Udah banyak pakai macamnya. Gula makanan yang mestinya mengurangi kadar gula yang tinggi. Gula jagung gitu. namanya ya. Gula jagung seperti itu. Nah kalau tadi kan makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi ya dok ya. Nah kalau untuk makanan dan minuman yang menjadi pantangan mungkin secara generalnya dok ataupun yang pantang banget nih apa kira-kira bagi pasien diabetes gitu? Ya tentunya yang kadar glikemik indeksnya tinggi atau manis tadi. Pasti ya. Jadi kalau makanan atau minuman yang manis banget mestinya itu tidak dianjurkan karena potensi membuat tadi hiperglikemi yang berat yang potensi nanti akan membuat risiko bukan diabetesnya jadi stabil malah jadi tidak stabil, potensi memperberat komplikasi atau timbul komplikasi yang baru karena gulanya jadi nggak stabil. Berarti dalam bentuk makanan atau minuman yang berlebihan, manisnya tentunya tidak dianjurkan. Ya, kurangin tuh sirup-sirup Tribuners. Seperti itu. Sekarang ada kok sirup yang khusus untuk diabetes. Oh, ada juga ya. Kecap juga ada, bukan bawa iklan nih, tapi artinya silahkan dicari ada. Meskipun juga nggak boleh banyak-banyak, tapi itu lebih aman dibanding yang sirup atau kecap biasa. Jadi sudah ada pilihannya ya dok. Betul. Tinggal kita gimana pinter-pinternya juga milih makanan dan minuman yang harus dikonsumsi gitu. Khususnya bagi pasien diabetes gitu. Nah ini juga dok, ada nih salah satu requestan juga dari netizen ya dok ya, dari Tribuners. Apakah penderita diabetes ini boleh mengkonsumsi kurma tadi kan boleh tapi tetap dalam porsinya ya dok ya. Dan jenisnya juga jangan yang terlalu manis. Nah kali ini dok, bagi pasien diabetes ini boleh nggak sih konsumsi makanan dan minuman yang mungkin agak berat gitu dok, agak beratnya tapi tetap ada manisnya. Gitu, contohnya apa nih? Mungkin kalau minuman ya dok ya, kadang tuh apalagi anak kos nih dok ya. Ini doyannya es pisang hijau gitu-gitu ya dok ya, yang laris di pasaran gitu. Terus ada sekarang tuh yang mochi tapi dalamnya tuh makanan es krim terus yang berat-berat itu dok, itu yang lagi viral juga itu. Nah, gimana tuh dok nih kita cara mengatasinya tuh kalau mungkin khususnya bagi pasien diabetes juga ataupun mungkin yang bukan pasien juga gimana sarannya? Jadi prinsipnya apa ya, sesuatu yang berlebihan itu kan nggak baik ya Mbak.
Jadi diabetes itu atau diabetesi itu juga punya keinginan. Saya selalu berusaha untuk tidak, artinya terlalu strict dengan pasien-pasien saya, karena ini di satu sisi punya apa ya, pada posisi seperti ini diabetes ini kan tidak mudah juga untuk seseorang. Sehingga saya tidak pernah melarang yang betul-betul strict banget, tetapi memberikan itu tadi apa ya, rule-rule-nya atau panduan-panduannya. Sebenarnya kalau lagi kepingin boleh-boleh aja sih, cuman ya itu tadi, kalau yang pakai insulin ini malah menguntungkan. Kenapa? Karena pada saat pingin mengkonsumsi minuman atau mungkin makanan yang berpotensi gulanya tinggi, selalu ajarkan bahwa dosisnya naikin boleh 1 atau 2 unit. Untuk mengantisipasi efek makan konsumsi minuman atau makanan tersebut potensi tinggi sudah diantisipasi dulu. Yang sehingga nanti ketika dia makan pingin nyoba makanan itu, gulanya tetap stabil karena dosisnya sudah dinaikkan. Setelah tidak mengkonsumsi itu lagi ya dosisnya kembaliin, karena kalau nggak makan itu lagi dosisnya masih yang tinggi kemarin, potensi dia akan drop atau hipoglikemi. Nah gimana dok kalau yang pil, yang minumnya pil ya? Kalau yang pil berarti ini tantangan yang besar karena memang perbedaan insulin dan pil ini berbeda. Kalau insulin kan langsung bekerja, sehingga kita bisa memprediksi dia langsung bisa turun segera. Kalau pil ini kan prosentase untuk efektivitas obat tersebut pada saat kita minum obat kadang tidak menjamin bisa mengontrol apa yang sudah kita konsumsi tadi. Sehingga kalau yang diabetes yang dengan oral, anti diabetes atau pakai pil harus lebih memang hati-hati dibandingkan yang pakai insulin. Sehingga boleh, tapi hati-hati loh ya. Potensinya akan tinggi itu pasti ada, sehingga kalau orang Jawa bilang sak madionipun. Sak madionipun ya. Sak kepinginnya aja sedikit tapi jangan dibablasin enak langsung jadi tambah. Pisang hijaunya jadi 2 atau 3 porsi gitu ya. Bungkus jangan lagi ya. Bungkus lagi ya dok ya, karena antrinya lama dok. Iya. Oke, berarti itu ya dok ya, tetap ya berarti. Tapi kalau mungkin yang pengguna pil itu apakah memang itu karena prosesnya lama untuk pengobatannya atau gimana dok? Enggak, kan jelas beda no. Suntik itu kan jelas dia, itu kan suputan namanya. Sehingga mestinya kalau insulin yang diberikan, karena itu sudah mengandung obat yang langsung jadi zat aktif, sehingga dia begitu dimasukkan, dia akan langsung bekerja dengan sangat efektif. Yang berikutnya adalah sediaan diberikannya. Dengan suntik dia akan lebih cepat masuk ke pembuluh darah dan sebagainya. Beda dengan kalau oral anti diabetes atau yang pil ini kan masuk mulut, ke lambung dulu, nanti dipecah dulu, kemudian sampai ke usus halus baru diserap dulu. Diserap pun mungkin nggak bisa 100% kalau ternyata pencernaannya juga lagi nggak bagus. Sehingga efeknya juga belum tentu akan bisa maksimal. Tetapi penentuan kapan itu bisa pil dan juga insulin mestinya sudah diberikan rekomendasi dari seorang dokter. Jadi mestinya bukan nanya kepada yang tidak kompeten, tanya tukang parkir atau apa, nggak ngerti mbak. Harus ke dokter deh kayaknya. Harusnya tetap dokter ya. Iya betul. Seperti itu. Nah kalau masalah ngemil nih dok ya, kan ini kadang kan udah makan ini itu ya dok, pulang tarawih dok, dapat yang namanya kadang takjil dari masjid ataupun dari apa gitu. Itu masih boleh nggak sih dok bagi pasien diabetes tuh ngemil mungkin di waktu sahur ataupun setelah sholat tarawih seperti itu? Tadi kan saya sebut ada 3 dan 2 ronde mbak, dan di situ ada tempat untuk ngemil. Karena buka puasa 2-nya ngemil loh, yang 1 utama. Sedangkan sahur 1-nya ngemil, 1-nya utama. Jadi nggak ada istilah diabetes itu nggak boleh ngemil. Cuman 3J-nya harus benar. Jenis, jadwal, dan juga jumlahnya harus benar. Jadi jangan sampai pilih cemilan yang tadi terlalu manis, dalam jumlah yang banyak, yang potensi nanti ini namanya bukan cemil lagi, tapi sama seperti makan besar. Karena apa tadi? Misalnya arem-arem, tambahin nanti risol mayo, itu ada tepungnya. Tambahin lagi getuk, atau apalagi itu kalau dihitung sama kayak makan nasi deh kayaknya ya. Iya ya dok ya, itu sudah sepakat dok, berat semua ya. Berat banget itu. Oke, jadi tetap boleh ya dok ya, tapi ingat 3J tadi seperti itu. Nah, kalau untuk cara mengatasinya dok, mengontrol nih gimana biar gula darah itu biar tetap normal gitu, gimana dok? Nah tadi caranya biar normal tentunya tadi 4 pilarnya ini. Jadi tadi kan kita udah bicara nih, kontrol stres, manfaatkan betul momen secara psikologis terkait ini aspek agama ya, religi tadi. Yang kedua pola makan.
yang ketiga itu mestinya olahraga yang tepat nih Mbak. Kira-kira kalau olahraga kalau puasa itu yang benar gimana Mbak? Tahu nggak? Nah, biasanya olahraganya Dok, ini jalan cari takjil aja Dok. Oh itu ya. Atau Itu olahraganya. pagi-pagi itu di mana kan biasanya kan banyak tuh ya. Iya, banyak Nah, banget sambil ya Dok ya. cuci mata itu ya. Betul Nah, siapa banget tahu Dok ya. ada cowok atau cewek cantik gitu ya. Yang jomblo-jomblo Tribuners sama sahabat C yang jomblo ini bisa dapat gitu ya. Dokter Eva nih buka kedok di sini lagi ya, tahu aja pengalaman Dok. Dulu ya, sekarang sudah buntutnya banyak. Jadi olahraga ini juga penting nih. Nah makanya olahraga seperti apa kapan tuh Dok? ini? Dari kapan? Timingnya dulu nih. Timingnya. Kapan nih Mbak kira-kira yang tepat? Kalau habis puasa biasanya olahraganya kapan tuh? Biasanya pengalaman pribadi aja deh. Jelang buka puasa gitu nggak sih Dok? Gitu ya, jelang buka puasa ya. Tipis-tipis gitu ya. Gitu. Joggingnya kedok aja Dok buat beli takjil maksudnya. Oh gitu ya. Jalannya cuma 2 meter paling ya belinya, tapi untuk belanjanya banyak bermeter-meter gitu ya. Gimana tuh Dok? Ya jadi karena pilar ketiga itu adalah exercise atau olahraga yang tepat yang dilakukan 2 hari sekali dengan waktu 30 sampai 45 menit dalam setiap sesinya. Waktunya, timing yang tepat pada saat Ramadan tentunya beda pada saat nggak puasa. Kalau nggak puasa tentunya yang paling baik memang pagi hari. Karena di situ oksigenasinya cukup banyak. Kondisi kita pas betul-betul optimal pada pagi hari. Tetapi berbeda pada saat Ramadan. Karena pagi hari itu kan kita baru aja isi stok cadangan kita. Betul. Sahur namanya. Kalau langsung dipakai untuk olahraga, habis deh tuh stok kita. Ya kan? Padahal kita masih panjang nih 12 jam kita mau puasa. Sehingga timing yang tepat adalah ketika puasa itu 30 menit atau 40 menit sebelum adzan maghrib. Di situ kita mau olahraga sangat baik. Dengan intensitasnya disesuaikan dengan gender, mestinya laki-laki sama perempuan beda lah Mbak. Iya, beda porsi ya Dok ya untuk olahraganya. Kemudian umur juga Mbak nih. Jadi kalau sudah usia lanjut lebih 60 beda lah sama jenengan yang masih muda dan cantik begini. Jadi tentunya usia kemudian gender ini beda. Pilihan olahraga melihat dari pemberat yang ada. Jadi artinya bisa dikonsultasikan ke dokter nih. Saya misalnya ada satu pasien bilang, dok lutut saya ini sakit karena kebetulan pasien masih dalam kondisi obesitas atau gemuk. Sehingga olahraganya ya bukan lari-lari atau main sepak bola enggak, atau tenis enggak, tapi mungkin sepeda statis, kemudian mungkin jalan santai aja dengan memakai deker dan sebagainya. Ini mestinya harus dikonsultasikan juga. Jadi timingnya 30 sampai 45 menit sebelum buka puasa ya, atau setelah tarawih itu Mbak. Oh, setelah tarawih. Boleh. Tapi ada hal yang harus dipastikan aman. Jadi boleh olahraga itu kalau gula darahnya tidak lebih dari 150. Jadi ceklah itu gula darahnya pakai stick itu. Kalau kurang dari 150 dan lebih dari 100 berarti aman untuk olahraga. Dengan sudah nyiapin itu. Nanti setelah buka puasa itu jerigennya sudah diisi air putih. Jadi, sudah harus wajib dipastikan ya Dok ya. Pastikan bahwa setelah azan maghrib langsung glek-glek harus cairan harus cukup sehingga akan bisa dibayar hutang cairannya kembali, rehidrasinya baik sehingga tidak terjadi dehidrasi yang potensi gulanya nanti juga tinggi. Pada malam hari juga sama. Kalau malam itu perbedaannya adalah karena itu posisinya kita nggak puasa. Jadi boleh sambil ngemil, artinya misalnya pingin minuman yang agak manis, misalnya tetap misalnya teh tapi pakai gulanya gula rendah glukosa untuk pada saat olahraga karena mengantisipasi gulanya drop atau hipoglikemi. Lakukan sama waktunya sebaiknya 30 sampai 45 menit. Jadi bukan pada saat setelah sahur ya Mbak. Nah, cuci matanya ntar habis kalau sekalian belanja untuk takjil aja. Iya. Oke, berarti 30 sampai 40 menit, ya, 45 menit dengan 2 hari sekali. Jadi satu sesinya itu bisa dipakai untuk breathing exercise. Jadi nggak usah yang ngoyo tetapi bisa latihan nafas di sesi berikutnya. Jadi Tribuners dan sahabat JH, gak ada alasan untuk gak olahraga ya. Jadi harus tetap olahraga penting ya Dok ya pastinya. Dan di Solo kayaknya tempat yang enak untuk olahraga sekarang sudah banyak ya. Jadi artinya gak ada alasan untuk melakukan olahraga dengan nyaman kayaknya ya. Nyari tempat gampang sekarang. Tinggal search aja di media sosial udah muncul ya Dok ya. Tapi kalau Dokter Eva sendiri biasanya olahraganya seperti apa Dok? Ya, karena kebetulan rumah saya itu di kampung, jadi dekat dengan sawah-sawah. Itu yang saya cari. Jadi sehingga saya kalau lari
lari di tempat treadmill maupun di sekitar rumah yang sangat nyaman. Udaranya seger banget, Mbak. Kapan-kapan main ya. Oh iya, boleh kita banget dah. Jadi lari bareng ya. Iya, sekalian nanti jajan takjilnya ya, Dok boleh, ya. boleh Nanti ya. biar dibayarnya sama Dokter Eva. Siap. Oke. Nah, kalau itu kan untuk olahraga, Dok. Nah, kalau ini untuk bagi pengaturan, bagi penggunaan obat ya, Dok ya. Terutama untuk pasien diabetes itu seperti apa, Dok, baiknya? Ya, nggih. Jadi itu juga harus dikonsultasikan nih, nggak boleh diatur sendiri. Karena kadang-kadang obat ini harus diganti jenisnya. Makanya harus konsul deh 1 bulan sebelum, atau ini nggak ada terlambat untuk juga Anda datang ke dokter Anda untuk terkait diabetes ini. Jadi memang beberapa golongan obat tertentu yang sangat berisiko terjadi hipoglikemi atau gulanya drop, itu contohnya adalah glibenclamid nih, Mbak, hati-hati. Glibenclamid, apalagi kalau usianya sudah di atas 60, dulu pernah drop hipoglikemi dengan ini, sebaiknya Anda konsultasi deh ke dokter untuk diganti jenis yang lain. Kemudian glimepirid ini juga hati-hati, karena ini satu golongan juga yang berpotensi hipoglikemi, terutama pada usia lanjut, gitu ya, hati-hati. Kemudian golongan obat yang lain seperti metformin itu aman. Cuman metformin ini mestinya juga harus dilihat dosis pada saat sebelum puasa berapa. Karena kan kalau pas nggak puasa mungkin waktu minum obat bisa 3 kali atau 4 kali ya, Mbak. Misalnya pagi, siang, sore, malam ya. Nah pada saat puasa tentunya beda nih. Kita bolehnya makan minum itu kan buka puasa sampai sahur. Sehingga pengaturan cara minum obatnya dan dosisnya berapa ini akan diatur. Jadi itu penting sekali akan dilakukan pengaturannya oleh dokter Anda. Kemudian golongan obat yang lain. Jadi relatif yang lain itu lebih aman, tetapi cara minum obatnya waktunya yang dirubah. Jadi misalnya ada beberapa obat yang diminum biasanya pagi hari misalnya, kita akan geser. Kalau dia sehari sekali, jangan pagi deh, geser aja nanti pas pada saat ronde kedua buka puasa tadi, pas saat kita bisa makan besar. Sehingga tidak diberikan pada pagi hari. Kemudian gimana kalau pakai suntikan atau insulin misalnya. Insulin pun juga mestinya jenisnya apa itu harus dilaporkan ke dokter Anda, kemudian berapa kali nyuntiknya, karena insulin itu di Indonesia kebetulan jenisnya sangat banyak dan semuanya tidak sama, ini saya tekankan. Jadi jangan beranggapan bahwa kan semua insulin sama, tidak. Karena insulin itu berbeda-beda dan dokter yang menentukan, dan ini termasuk obat yang tidak boleh dibeli bebas. Kecuali sudah mendapat rekomendasi dari dokter, gitu ya, karena bahaya itu. Ibaratnya kalau ini ada orang jahat, iseng, punya insulin, punya saudaranya, disuntikin 100 unit bisa tepar. Main suntik aja ya, Dok ya. Bisa langsung ambruk itu ya, atau hipo. Jadi termasuk obat yang high alert, sehingga harus pengawasan dokter tentunya dan cara pemakaiannya harus tepat. Termasuk dosisnya yang kita akan turunkan adalah ketika suntik pada pagi hari. Karena setelah itu kan kita nggak makan minum nih. Sehingga kadang-kadang kita harus turunkan 20-50% untuk dosis nyuntiknya, yang tidak sama dengan pada saat tidak puasa. Plus bukan berarti loss control, Mbak, pada saat Ramadan. Kita selalu ajarkan namanya pemantauan gula darah secara mandiri atau self monitoring blood glucose. Jadi sebaiknya punya alat sendiri, jadi alat cek gula darah. Sekarang juga ada yang garansi seumur hidup loh, Mbak. Untuk diabetes, karena memang ini menjadi hal yang penting dan harus dilakukan seterusnya. Jadi kalau pas puasa biasanya kita ajarin, ayo deh coba dicek 2 jam habis sahur itu makan sahurnya itu menunya apa tuh, gulanya kira-kira stabil atau enggak atau kebanyakan gitu ya. Nanti dilihat 2 jam setelah makan sahurnya berapa, di atas 200 atau enggak. Targetnya memang sebaiknya di bawah 200, di atas 100 itu yang optimal. Kemudian mendekati buka juga dicek nih, wah ini jam-jam akhir mendekati finish ini jangan sampai pingsan duluan. Ibaratnya kalau maraton tuh, Mbak, finishnya sudah tinggal berapa meter, tapi kalau kondisinya nggak kuat, ya benar-benar ambruk di situ, nggak bisa sampai finish. Sehingga 1 jam sebelum buka puasa kita cek, coba pas libur-libur gitu, coba dicek gula darahnya berapa. Sehingga nanti membuat strateginya tentunya akan dianalisis kembali. Oh ternyata mau buka puasa gula darah saya rendah banget. Oh berarti hati-hati tuh. Obatnya berarti mungkin harus diturunkan dosisnya. Menu makanan sahurnya mungkin agak sedikit dinaikkan kualitas kalorinya dan juga kuantitasnya. Sehingga membuat
ya tadi mestinya Ramadannya ini betul-betul nyaman, yang bekerja ya tetap aktif, bukan terus alasan gua puasa nih, sorry ya gua nggak bisa ngapa-ngapain, sorry nih gua pokoknya nggak mau lu suruh ngapa-ngapain, pokoknya gua maunya duduk Semua dan jadi duduk. alasan ya Dok ya. Itu yang nggak boleh ya. Jadi Oke. harus tetap produktif dan tetap harus sehat tentunya. Iya, harus tetap produktif dan harus sehat ya, Ya, Tribuners betul. dan sahabat JH. Nah, tapi Dok, ini kalau semisalnya ya Dok ya, Ya. katakanlah amit-amit juga sih, ini kalau misalnya mungkin bagi pasien diabetes ini sudah melakukan tahap tersebut, tapi mungkin ya nggak tahu ya Dok, tiba-tiba ini mau buka nih, udah kurang katakanlah tinggal 10 menit lagi aja Dok, ini udah azan. Tapi tiba-tiba gula darahnya tuh naik Dok. Nah, ada nggak sih Dok mungkin cara ataupun secara singkatnya mungkin ya tanpa harus membatalkan puasa dulu gitu. Ya, itu sering ditanya itu pertanyaan yang bagus banget. Jadi karena kita punya fikih puasa ya, jadi bahwa ada hal-hal tertentu yang nggak boleh dilakukan yang bisa berpotensi membatalkan puasa. Contohnya dengan sengaja makan atau minum ya. Betul. Nah, itu jelas-jelas itu membatalkan. Atau sengaja minta infus sama dokter biar kuat. Dikasih infus nggak sakit, tapi dok kasih obat biar saya kuat puasanya padahal lagi puasa. Itu juga nggak boleh. Sehingga ini juga harus betul-betul diperhatikan. Nah, pada saat jadi begini, saya jelasin dulu mungkin kapan diabetes ini membatalkan puasanya ya Mbak. Jadi tandanya hipoglikemi atau gulanya drop itu adalah biasanya lemes, kemudian kadang-kadang mual, perutnya nggak enak banget, kemudian jadi ngantuk banget, angop-angop kalau orang Jawa angop menguap, bukan menguap-uap, maksudnya menguap karena ngantuk ya. Karena ngantuk itu tadi, terus kadang-kadang sampai dia tidur kok ngorok, nah itu hati-hati berarti tanda-tanda, dan juga keringat dingin ini hati-hati. Kalau itu terjadi pastikan tadi monitoring gulanya dipakai. Coba dicek, benar nggak sih gula darah saya di bawah 70. Kalau sudah di bawah 70 berarti itu gulanya rendah atau hipoglikemi namanya. Sehingga ya harus batalin puasa Mbak. Karena memang berbahaya, apalagi kalau usia lanjut, potensi nanti akan sangat berbahaya juga untuk terkait risiko terjadi berbahaya untuk sistem sentral atau otak yang berpotensi jadi udem di otaknya dan sebagainya. Sehingga itu sebaiknya membatalkan puasa. Kemudian yang berikutnya gimana tandanya kalau gulanya tinggi banget? Biasanya kalau gulanya tinggi itu nggak kayak yang pas drop tadi, biasanya cenderung dia lemes juga, rasanya capek, kemudian pegel semua badannya dan kulitnya kerasa kering banget. Dan hausnya luar biasa, tenggorokan dia ngerasa, aduh ini kering banget nih, gua hausnya luar biasa. Kemudian produksi kencingnya jadi banyak banget, jadi kencing-kencing terus sehingga dia tambah merasa haus, kering, pastikan deh kalau udah kerasa begitu, cek gula darahnya. Ternyata lebih dari 200 itu berarti termasuk tinggi. Nah, apa yang bisa dilakukan pada saat Tribuners dan juga sahabat JI ketemu pada kondisi begitu? Mestinya kalau minum obat pil nggak boleh karena pakai minum. Iya, jadi batal ya Dok ya? Nanti obatnya satu, minumnya 1 liter itu bati namanya. Sampai nggak kerasa obatnya Dok. Iya, bati namanya itu nggak boleh jelas kalau ini. Yang boleh adalah sediaan suntik insulin. Nah, suntik insulin ini kenapa termasuk yang tidak membatalkan puasa? Karena tidak bertujuan membuat seseorang menjadi kuat dalam artian dengan puasanya itu. Karena dia insulin ini suntik yang untuk mengoreksi khusus kadar gula darah yang tinggi. Yang sering saya ajarkan ke pasien itu ada angka Mbak. Jadi kalau gula darah sekian sampai sekian ini koreksinya nanti sekian unit nih. Pakai yang insulin yang warna ini, yang namanya ini gitu ya. Kemudian kalau sekian sampai sekian nih koreksi, tapi habis itu nanti 2 jam cek ulang lagi ya. Itu yang bisa dilakukan. Terus juga nggak kalah penting hubungi dokter Anda. Jadi maksudnya kabari dok, ini gula darah saya kok sekian nih dok. Kemarin dokter kasih catatan saya harus menambah ekstra insulin yang ini sekian unit dan dilakukan suntik di bagian ini. Sehingga lakukan itu kemudian dipantau 2 jam kemudian cek lagi lapor lagi sama dokternya. Itu boleh dilakukan dan tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa ya Tribuners dan sahabat JH. Jadi boleh kecuali yang tadi minum obat minumnya 1 liter. Minumnya 1 liter. Nah itu namanya udah puasa duluan, colong start ya dok ya. Colong start, jadi nggak boleh. Termasuk kasus yang lain juga ada Mbak. Jadi saya punya diabetesnya sama. Diabetes itu ada 2 Mbak. Jadi satunya diabetes mellitus yang kencing manis ini, satunya diabetes insipidus. Kalau diabetes insipidus yang penyebabnya karena di otak ada tumor, itu kencingnya kan sampai 10 liter kalau nggak minum obat. Bayangkan Mbak kencing 10 liter udah
kayak Habis, apa, apalagi iya. puasa. Sehingga ada obat yang disemprot lewat Oke. hidung yang itu tidak membatalkan puasa juga. Karena tujuannya untuk memperbaiki kondisi itu, tidak untuk terkait membuat dia lebih fresh atau apa, jadi seger pada saat puasa. Jadi insya Allah tidak membatalkan puasanya. Oke, Gitu ya. jadi bisa ada caranya ya Dok Iya, ya, berarti untuk tidak membatalkan puasa ya, seperti dan itu. kalau misalnya kok dicek-cek terus, Mhm. kok gulanya masih tinggi-tinggi terus, ya sebaiknya Anda ketemu sama dokter Anda untuk Oke, coba iya. dilihat lagi ada kegawatannya atau tidak. Karena gula darah lebih dari 250, tentunya kita harus screening apakah ada kondisi kegawatan atau tidak. Nah, itu yang mestinya tugasnya dokter deh kayaknya. Iya, tugasnya dokter Eva juga ya Aduh, pasti ya. iya, betul-betul. Oke, dah Dok, ini kira-kira nih untuk terakhir ya Dok ya, di bulan puasa ini baik sahur maupun buka puasa nih, tipsnya nih ala dokter Eva seperti apa Dok bagi pasien diabetes ataupun mungkin Tribuners dan sahabat JIH lainnya untuk tetap menjaga tubuh kita ya Dok ya, biar tetap fit, bugar gitu seperti itu, bagaimana Dok? Ya, Silahkan. tipsnya jelas lakukan 4 pilar tadi dengan Iya. baik, sesuai anjuran dari dokter. Jadi pilar pertama adalah kontrol stres dengan baik, karena ini momen yang luar biasa, Ramadan ini. Yang kedua, pilar untuk nutrisinya, yang tadi sesuai yang kita obrolkan tadi, dengan tips-tipsnya. Yang ketiga adalah tetap harus melakukan exercise secara rutin. Jadi singkatannya itu adalah CREB, C-nya adalah continuous, F-nya adalah ritmis, kemudian I-nya intermittent, P-nya progresif, dan endurance. Jadi kalau olahraga itu jangan bergaya langsung lari cepat, tidak, tapi pemanasan, kemudian inti, dan juga pendinginan. Jangan semuanya tergesa-gesa harus dihabiskan atau diborong habis. Itu bukan tindakan yang tepat untuk diabetes maupun kita orang sehat dalam kondisi Ramadan ini. Kemudian yang keempat adalah farmakoterapi atau obat-obatan yang tepat mestinya, dan pada saat sebelum puasa Ramadan mestinya Anda ketemu dokter Anda untuk bisa melakukan screening, assessment awal, dan juga rekomendasi yang paling tepat untuk membuat Ramadan Anda ini bisa berjalan dengan baik dan tentunya dengan tetap produktif dan tetap sehat. Seperti dengan semboyannya Rumah Sakit JIH Solo adalah sahabat tepat menuju sehat. Ya, Okay. sahabat tepat menuju sehat. Jadi kalau mau tepat, sehatnya cari juga terkontrol, sahabat, ya sahabatnya JIH aja deh. sahabatnya JIH aja deh ya Dok ya. Nah, kalau ngomongin soal ini Dok, kan biasanya mungkin Tribuners dan sahabat JIH di luar sana yang mungkin mau konsul gitu Dok, mungkin kan biar kita anak-anak muda juga lebih aware soal kesehatan, apalagi termasuk untuk kontrol cek gula gitu. Kalau nih mau nemuin dokter Eva atau ke rumah sakit JIH itu biasanya jam operasionalnya jam berapa aja nih gitu Dok? ya. Kebetulan saya kalau poliklinik 2 hari Selasa dan hari Kamis, jamnya jam 4 sampai jam 6. Jadi silakan nanti bisa kita ngobrol bareng. Tapi tentunya beda kalau pas ngobrolnya di sana, karena di depan ada pasien yang lain gitu. Betul. Jadi nggak bisa bebas. Iya, dan harus antri pasti ya Tribuners ya. Iya, sesuai urutan saja Sesuai ya. urutan. Oke. Insya Allah Seperti itu ya, Dokter Insya Allah Eva. jamnya seperti itu dan bisa lewat customer service di Rumah Sakit JIH Solo. Jadi bisa langsung saja berkunjung ke JIH Solo ya Dok ya. Diabetes ini adalah long life disease, jadi akan ada seterusnya, tidak bisa sembuh tetapi bisa dikontrol dan menjadi sahabat yang terbaik. Itu yang penting, karena memang kita tidak boleh berpikir bahwa kita paling berat, terpuruk dibandingkan orang lain. Justru kita harus punya semangat yang tinggi pada saat Anda adalah seorang diabetesi. Karena dengan begitu semuanya akan fine dan baik-baik saja. Iya, dan semuanya akan baik. Semuanya akan baik, jadi nggak usah khawatir ya Tribuners atau sahabat JIH di luar sana yang mungkin sedang memang pasien diabetes ataupun mungkin yang kadang baru gejala atau gimana, tetap nanti bisa konsultasi dulu. Karena sekarang kita nggak perlu takut untuk datang ke rumah sakit ya Dok, karena banyak rumah sakit yang menyenangkan, termasuk Rumah Sakit JIH Solo, Jawa Tengah ya. Seperti itu. Nah, terima kasih Dokter Eva atas bincang barengnya kali ini. Semoga dapat menginspirasi Tribuners di luar sana juga, khususnya generasi muda nih ya, yang mungkin masih takut mau datang ke rumah sakit. Kita lebih peduli lagi untuk tetap menjaga kesehatan, khususnya di bulan puasa seperti ini ya Dok ya. Dan harus tadi ini menjadi satu sarana yang luar biasa yang bisa untuk mendapatkan informasi yang tepat tentunya. Iya. Jadi mestinya bisa Anda sebarluaskan dan nantinya Anda menjadi duta-duta luar biasa untuk
untuk terkait diabetes ini. Iya, pastinya. Itu ya Tribuners, saya Sandi Yuanita pamit dan juga Dokter Eva pamit. Terima kasih. Jangan kapok-kapok ya, Dok ya. Nanti kita dengan senang hati bisa ketemu di mungkin program-program selanjutnya juga. Terima kasih. Sampai jumpa Tribuners. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.